Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Baik, sekalipun karena pandemi kita tidak dapat merayakan hari masa raya Natal dengan beribadah bersama di gedung gereja, namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Bahkan sudah menyiapkan lilin Advent ya dengan biasanya. Saudara juga akan menyalakan lilin Advent di rumah. Kita akan menyaksikan video penyalaan lilin Advent keluarga. Saudara-saudara dapat mengikuti kegiatan pelayanan gereja dan mendukung dalam doa, daya dan dana dengan membaca warta gereja minggu ini di website GKJ Jakarta. Kini marilah bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Neni Suprihatati MTH. Terima kasih dan selamat beribadah.
Ibadah Minggu Advent ketiga ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Silakan duduk. Minggu Advent ketiga memiliki arti sukacita yang ditandai dengan 2 lilin ungu yang telah menyala dan 1 lilin merah jambu yang akan kita nyalakan. Kita hendak bersukacita menyambut hadirnya Sang Immanuel yang memberikan pengharapan bahwa Tuhan memulihkan keadaan kita, seperti Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Sebagai orang-orang yang telah dipulihkan Tuhan, marilah kita memancarkan terang pemulihannya, agar semua orang menjadi percaya. Oh, datang tunas Isa'i, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyalakan lilin Advent ketiga. Saudara-saudara juga menyalakannya di rumah dengan lilin Advent yang sudah saudara-saudara siapkan di rumah masing-masing. Saudara-saudara akan menyalakannya bersama saat saya menyalakan lilin Advent di gereja. Saat kabar berita tahun rahmat Tuhan disampaikan, Kami bersukacita, kasih Tuhan senantiasa menyertai. saat harapan demi harapan dibangun untuk memulihkan dunia dan pandemi ini, Kami bersukacita, kasih Tuhan senantiasa menyertai. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar?
semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kami terus berpengharapan menantikan kedatangan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat kesulitan menghadang kehidupan, seringkali bibir kami gemetaran melafal doa-doa sambil bertubi-tubi menyebut nama-Mu. Namun, manakala datang seberkas cahaya pemulihan, nama-Mu hanya sekilas terucap di awal, lalu hilang tenggelam di antara jiwa kami yang kegirangan. Bahkan tidak jarang lenyap terkubur oleh rasa bangga atas kemampuan diri sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, yang belum mampu menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya Engkaulah sang terang, Engkaulah sumber pemulihan segala kesulitan yang menghimpit. Sadarkanlah senantiasa akan besarnya campur tangan-Mu dalam setiap kehidupan kami, hingga segenap manusia dan alam di muka bumi ini pun ikut memuji nama-Mu, bersama aura sikapku yang memancarkan kemuliaan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh memasuki minggu Advent yang ketiga ini. Kami telah menyalakan lilin Advent yang ketiga yang menjadi tanda sukacita bagi kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Saat ini dipenuhi rasa sukacita, kami menyiapkan diri, hati, dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang Kau curahkan atas kami semua, menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu ini. Bahkan terlebih lagi kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung,
untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tabatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun keruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur dari Mazmur 126. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan jujur dan air mata, yang menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan dalam tangis sambil taburkan mani, kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Janganlah padamkan roh,
dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga ayat 8, dilanjutkan ayat 19 hingga ayat 28. Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga ayat 8, dilanjutkan ayat 19 hingga ayat 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19, dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 13 Desember 2020. Kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan bahwa waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa ya, sudah mau Natalan lagi. Sudah mau berganti tahun, sudah hampir setahun masa pandemi. Dari ungkapan-ungkapan tersebut, pesan apa sebenarnya yang hendak saudara dan saya katakan ketika kita mengatakan hal itu? Enggak terasa ya, tidak terasa ya. Apakah pesan sukacita atau pesan kesedihan?
Apakah pesan pengharapan atau pesan keputusasaan? Nggak terasa sudah mau berganti tahun, saya belum ini, saya belum itu. Ataukah sukacita? Tidak terasa ya, sudah berganti tahun, saya sudah ini dan sudah itu. Saudara-saudara, kita sudah menyalakan lilin Advent yang ketiga. Saudara-saudara juga sudah menyalakannya di rumah. Lilin Advent ketiga disebut juga sebagai lilin para gembala, yang melambangkan bahwa pemberitaan tentang kelahiran Sang Juru Selamat untuk pertama kalinya disampaikan oleh orang-orang yang tulus dan rendah hati, yaitu para gembala. Orang-orang yang tulus dan rendah hati akan menjadi orang yang mendapatkan kabar baik. Kita tidak tahu apakah kabar baik yang disampaikan para malaikat kepada para gembala membuat para gembala itu bersukacita ataukah menjadi galau. Sebab para gembala itu adalah orang-orang yang tidak dipandang di masyarakat. Mungkin saja para gembala justru mengatakan, ya kenapa saya sih? Kenapa kami sih yang mendapatkan berita sukacita ini sehingga kami harus menyampaikan kepada semua orang? Mungkin saja mereka menyesal. Tetapi bacaan kita dari Lukas, kalau kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 20, menceritakan bahwa para gembala justru kembali dengan memuji dan memuliakan Allah setelah mereka melihat bayi Yesus. Di minggu Advent ketiga ini, kita diajak untuk melihat tokoh yang hampir sama dengan gembala, yaitu Yohanes. Di Injil Matius pasal 3 ayat 4 dikatakan atau menggambarkan sosok Yohanes itu dengan berpakaian atau berjubah bulu unta. Pakaiannya Yohanes itu dari bulu unta, lalu berikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu. Saudara-saudara, pada masa itu jubah bulu dan ikat pinggang kulit bukan pakaian yang lazim digunakan oleh nabi. Makanan belalang dan madu juga bukan makanan yang lazim menjadi makanan pada umumnya. Yohanes juga lahir dari pasangan yang telah lanjut usianya. Ayah dan ibunya Yohanes sudah lanjut usia ketika Yohanes lahir. Tidak lazim bagi usia pasangan mendapatkan seorang anak. Tiba-tiba Yohanes dengan ketidaklazimannya muncul memberikan kesaksian tentang terang atau Mesias yang telah datang. Bukan hanya menyampaikan terang itu telah datang, tapi ia menyerukan agar semua orang percaya, bertobat dan percaya kepada terang itu. Maka wajar saja jika para imam dan orang Lewi diutus oleh orang Yahudi untuk mempertanyakan kepada Yohanes, siapa kamu ini sebenarnya? Siapa Yohanes ini? Kok berani-beraninya memerintah orang untuk percaya, bertobat dan percaya kepada terang itu? Kok berani-beraninya menyampaikan kesaksian? Padahal kami yang para imam, kami orang-orang Lewi yang selalu ada di Bait Allah, kami orang-orang Yahudi, orang-orang yang saleh, justru bukan kami yang memberitakan itu. Jadi mereka nggak terima. Kenapa Yohanes? Ya saudara-saudara, bukankah kita juga kadang menjadi seperti para imam dan orang Lewi yang mempersoalkan siapa yang bicara? Siapa kamu berani-berani memerintah kami untuk percaya pada perkataanmu? Kalau anak-anak muda sekarang bilangnya, siapa lo gitu ya, nyuruh-nyuruh gue percaya sama lo. Alkitab menuliskan bahwa Yohanes mengaku dan tidak berdusta tentang dirinya, bahwa ia bukan terang itu. Ia bukan Mesias yang datang itu. Ia juga bukan Elia atau salah seorang nabi. Ia hanya seorang yang diperintahkan Tuhan untuk menyerukan kembali seruan Yesaya, yaitu agar semua orang bertobat dan percaya kepada Sang Mesias itu. Yohanes tidak mundur ketika disudutkan dengan pertanyaan, kalau kamu bukan nabi, kalau kamu bukan Mesias, lalu kenapa kamu membaptis? Lagi-lagi Yohanes mengatakan bahwa ia hanya dipakai oleh Tuhan
untuk membaptis dengan air. Yohanes tidak takut untuk mengatakan tentang siapa dirinya. Ia tetap pada tugasnya untuk menyampaikan kesaksian tentang terang yang datang untuk memulihkan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyiapkan lilin Advent di rumah masing-masing. Warna-warni keempat lilin Advent. Dan warna itu memiliki makna sendiri. Lilin ungu, warna ungu sebagai lambang pengharapan akan kedatangan Sang Mesias yang dilakukan dengan pertobatan. Warna ungu mengingatkan kita pada Advent, bahwa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan jiwa kita untuk menerima Kristus pada hari Natal dan pada hari kedatangannya kembali. Lilin merah muda yang kita nyalakan pada hari ini di Minggu Advent ketiga ini, atau Minggu Advent disebut juga dengan Minggu Gaudete. Gaudete bahasa Latin yang berarti bersukacita, melambangkan adanya sukacita di tengah masa pengharapan sukacita Natal yang hampir tiba. Warnanya kenapa merah muda? Kenapa 1 dan 2 ungu, 3-nya merah muda? Merah muda merupakan hasil warna yang dibuat dengan mencampurkan warna ungu dan putih. Artinya, sukacita yang kita alami pada hari Natal yang dilambangkan dengan lilin berwarna putih sudah tidak tertahankan lagi. Sukacita itu rasanya ingin segera terlaksana, sehingga menjadi merah muda antara penantian dengan sukacita. Lalu di hari Minggu keempat, Advent keempat, kembali ke warna ungu yang memiliki makna mengingatkan kembali bahwa kesukacitaan menyambut Natal harus tetap disertai dengan mempersiapkan hati yang bersih dan pikiran yang jernih yang dapat terjadi dengan pertobatan. Kita wujudkan dengan pertobatan. Pada hari Natal keempat lilin tadi yang 3 ungu dan 1 merah muda, semuanya diganti menjadi lilin yang berwarna putih, yang berarti masa persiapan kita telah usai dan kita masuk dalam sukacita yang besar. Ya, ini tidak menjadi suatu ketetapan yang baku, tapi melainkan kesepakatan di setiap gereja tentang warna-warna lilin tersebut. Minggu ini kita masih dalam masa pandemi, dalam situasi yang tidak pasti. Tidak menutup kemungkinan kita juga diperhadapkan dengan situasi seperti Yohanes, yang orang mempertanyakan siapa kita sesungguhnya, atau kita sendiri bertanya, apakah kita tetap memiliki iman percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat? Apakah kita tetap percaya bahwa Sang Terang itu masih bercahaya dan mendengar seruan doa permohonan kita serta menjawabnya? Apakah kita masih percaya bahwa Sang Terang itu akan memulihkan keadaan kita, keadaan Jakarta, keadaan Indonesia, bahkan keadaan dunia dari pandemi ini? Ataukah kita mulai meragukan? Pandemi belum juga berakhir. Kok malah muncul masalah-masalah baru yang membuat keadaan makin sulit, makin runyam, makin tidak karuan. Lalu kita bertanya, di mana terang itu? Di mana Sang Terang itu? Saudara-saudara, tidak seharusnya kita bertanya seperti itu, karena seharusnya kita menjadi Yohanes masa kini. Kita menjadi seperti Yesaya masa kini dengan mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengutus aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Minggu Advent ketiga ini mengingatkan bahwa Roh Tuhan ada pada kita dan Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Kita menyampaikan kabar sukacita dengan memancarkan terang itu dalam kehidupan kita.
Kita bukan menjadi orang yang mudah mengeluh apalagi putus asa, tetapi kita menjadi orang yang membawa sukacita dan pengharapan bagi orang lain. Kita hadir untuk memancarkan terang pemulihan dengan menghibur orang yang berkabung. Mengaruniakan perhiasan kepala sebagai ganti abu, ya. Perhiasan kepala itu menjadi lambang bahwa saya sedang sukacita, sedangkan abu itu menjadi lambang kedukaan. Menghibur orang yang berkabung, mengaruniakan perhiasan, memberikan minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, menyanyikan pujian sebagai ganti semangat yang pudar, dan semua itu untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Saudara-saudara, kita memang mengakui bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena mungkin kita justru berkata bahwa kita yang membutuhkan penghiburan, kita yang membutuhkan penguatan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan memulihkan keadaan ini dengan memakai kita. Maka jangan ragu memberi diri kita untuk menguatkan orang lain. Tadi kita menaikkan mazmur, menyanyikan mazmur dengan nada yang dipenuhi dengan sukacita gitu ya, dengan musik yang riang. Itu menunjukkan bahwa kita mengimani, bukan hanya menyanyikan, tapi kita mengimani. Kita mengatakan bahwa saat Tuhan memulihkan keadaan ini seperti mimpi. Ya, dikatakan juga memang kita menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi kita akan menuai dengan sorak-sorai. Menabur benih sambil menangis, tapi kita akan pulang dengan sorak-sorai. Tidak sedikit gereja yang mengatakan bahwa masa pandemi ini menjadi masa pelayanan yang sangat sulit. Gereja harus tetap dapat melayani warga jemaatnya dengan segala keterbatasan situasi. Bukan hanya ibadah minggu, tapi juga ibadah pemberkatan perkawinan, ibadah kematian, baptis, sidi, dan juga yang lain-lainnya. Pengeluaran yang tidak lagi sesuai dengan rencana anggaran, bahkan dengan jumlah yang cukup besar, tidak seimbang dengan penerimaan. Situasi ini membuat kita menangis dan mencucurkan air mata, tapi kita harus tetap berjalan maju menabur benih. Kita tidak mengatakan, ya mohon warga jemaat memaklumi kalau kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan karena memang situasinya tidak mudah. Karena apa? Karena kita tidak mau mencucurkan air mata. Kita tidak mau mengeluarkan sesuatu yang menjadi berat, menjadi penderitaan. Tapi Mazmur mengingatkan kepada kita, ketika kita mau melakukan semua itu, maka kita akan menyelesaikannya dengan sorak-sorai. Semua itu dapat kita lakukan karena Roh Tuhan sudah dicurahkan atas kita. Dan kita mengimani bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Pada saat itulah kita akan bersorak-sorai. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika mengingatkan agar bersukacita itu senantiasa. Bersuka itu jangan hanya waktu-waktu yang menyenangkan saja, tapi senantiasa. Dalam segala perkara. Paulus mengatakan ini justru ketika ia sedang dalam penjara. Ia bisa menguatkan jemaatnya di Tesalonika untuk bersukacita padahal dia sendiri dalam penjara. Ia mengatakan berdoa itu tetap, bukan hanya kadang-kadang. Kalau dalam pergumulan saja, kalau sedang sakit saja. Bersyukur itu dalam segala hal. Bukan hanya pada hal-hal tertentu yang menyenangkan saja baru kita bersyukur. Itu yang dikehendaki Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus bersukacita senantiasa? Kenapa kita harus tetap di dalam doa? Kenapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Ya karena kita sudah mendapatkan terang itu. Kita sudah dipulihkan dari dosa ini oleh terang itu. Dan kini saatnya kita memancarkan terang itu. Terang pemulihan yang sudah kita dapatkan, agar orang lain juga mendapatkan pemulihan. Terlebih lagi Paulus katakan bahwa ia, yaitu Allah yang memanggil kita adalah setia, maka ia akan menggenapi, ia akan memulihkan keadaan kita.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki minggu Advent ketiga ini dengan sukacita, memberikan diri untuk dipakai Tuhan, memancarkan terangnya, sehingga semua orang percaya bahwa Ia sendiri yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menaikkan doa Bapa kami dengan menyanyikannya. Bagi saudara-saudara yang di rumah dapat dengan bergandengan tangan. Lepaskan kami dari
silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Memasuki minggu Advent ketiga ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau pulihkan dalam kehidupan ini. Engkau telah memberikan keselamatan kepada kami melalui Yesus Kristus. Biarlah itu yang senantiasa menolong kami untuk mampu bersyukur dan bersukacita dalam keadaan apapun. Bahkan kami mau memberikan diri kami, seperti Yohanes, untuk menyerukan tentang keselamatan. Kami boleh memancarkan terang-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, ketika kami hendak menyiapkan diri untuk merayakan Natal dengan situasi yang tidak mudah ini, tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap memancarkan sukacita Natal, agar kami tetap dapat membagikan damai Natal itu bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang membutuhkan penghiburan dan kekuatan. Biarlah kami Engkau mampukan untuk dapat memberikan diri kami sebagai utusan-utusan yang Engkau pakai untuk menyatakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, siapapun mereka dan dimanapun mereka, dengan berbagai penyakit yang ada, terlebih mereka yang terpapar oleh virus corona. Tuhan tetap menolong dan memampukan mereka untuk dapat memiliki hati yang gembira, karena hati yang gembira yang dapat mengalahkan segala sakit penyakit. Iman mereka tetap kuat untuk percaya bahwa Engkau memiliki rencana-rencana yang indah dalam kehidupan mereka. Bahkan kematian bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi mati bersama Kristus menjadi kesukacitaan. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarga yang menjaga, merawat, dan juga memberikan dukungan, semangat kepada orang-orang yang sakit. Biarlah Tuhan menguatkan saudara-saudara kami ini. Pakailah mereka untuk dapat memberikan kekuatan bagi saudara-saudara yang sakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka karena kematian memisahkan mereka. Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan dan kekuatan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka, sehingga sekalipun mereka harus berpisah dengan orang yang mereka cintai, tetapi mereka tetap mampu bersyukur karena orang-orang yang mati dalam Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang sedang menjalani masa raya Natal ini. Biarlah Tuhan mau tolong agar gereja-gereja tidak putus asa untuk tetap menghadirkan damai dan sukacita Natal, untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah di minggu-minggu Advent ini dengan segala keterbatasan yang ada. Tolong ya Tuhan agar gereja-gereja tidak hanya memilih untuk berdiam demi amannya, tetapi terus berusaha, berjuang untuk dapat melayani warga jemaat dan menyatakan kemuliaan-Mu di muka bumi ini. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa untuk para anggota majelis, penatua, diaken, pendeta, dan juga pengurus-pengurus yang ada, juga saudara-saudara kami yang ikut terlibat di dalam pelayanan-pelayanan, baik itu ibadah maupun pelayanan-pelayanan yang lain. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada saudara-saudara kami ini. Berikan hikmat ya Tuhan, agar saudara-saudara kami ini dapat terus memberikan dirinya untuk melayani Engkau. Kami mau berdoa untuk negeri kami Indonesia dengan segala persoalan yang sedang dihadapi. Pandemi belum berakhir, vaksin masih terus diupayakan, tapi terjadi berbagai macam bencana di sana-sini. Terjadi kecelakaan-kecelakaan, terjadi kerusuhan, terjadi terorisme. Tuhan, Engkau mau tolong para pemimpin negeri kami. Berikan kekuatan kepada mereka.
Berikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat Engkau pakai untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri kami ini. Tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka, dan juga kami warga negara Indonesia, agar kami dapat bekerja sama di dalam mengupayakan menyelesaikan persoalan-persoalan dengan menghormati, mentaati setiap peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga bekerja di negeri kami Indonesia, bahkan di dunia ini, untuk memulihkan negeri kami dan dunia ini. Inilah syafaat kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Seperti emas
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Dengan ayat pengantar 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah sumber segala berkat, sebagai wujud sukacita kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami di masa pandemi ini. Terimalah dan kuduskanlah karena semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah hikmat untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kan meninggikan yang suka merendah, oleh-Nya disingkirkan yang angkuh bermegah, yang tulus hatinya niscaya dilayakan menyambut kedatangan Raja mulia. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Pancarkanlah terang pemulihan Tuhan. Dengan sukacita kami akan terus menjadi saksi-Mu agar semua orang dipulihkan. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.